Salam kenal Pak, saya Adi dari Surabaya. Bapak di mana lokasinya? Saya di Bekasi, Pak. Bekasi. Jadi, apakah kita bisa ngobrol bentar Pak? Oke, Pak, baik. Bisa Pak? Ya, silakan, Pak. Oke. Mantap. Jadi Pak Syarfian sudah pernah beli saham Pak ya? Sudah, Pak. Mantap. Sudah berapa lama sejak pertama beli saham Pak? Baru 2 bulan ini, Pak. 2 bulan ini. Jadi kenapa kok Ya, Bapak tertarik belajar trading saham? Kenapa kok nggak kripto atau forex atau yang lain Pak? ya awal-awalnya sih dari media sosial ya, Pak Adi ya. Mm-mm. Ingin, statusnya masih karyawan saat ini. Mm-mm. Ingin ada passive income. Tapi Mm-mm. kalau saya lihat-lihat dari informasi-informasi, sepertinya saham yang masih realistis ya seperti itu ya. Kalau kripto, resikonya terlalu besar ya. Betul Pak. Karena ada alasannya kenapa kok kripto diharamkan oleh Majelis Ulama. Karena kripto hanya mata uang virtual, tidak ada wujud fisiknya, Pak. Makanya Iya, ya, diharamkan. seperti itu, Pak Adi. Mm-mm. Jadi kita hanya investasi yang halal-halal aja. Setuju, Pak? Setuju sekali. Mantap. Jadi selama 2 bulan ini, Pak Syarfian sudah profit berapa persen, Pak? Saya baru coba 3 emiten, Pak Adi. Boleh tahu apa aja? Kalau ya, kalau yang pertama itu BBCA. Oke. BBCA itu alhamdulillah profit 4% ya. Tapi Mantap. Keren. ya, tapi di Unilever sama ASI saya nyangkut nih, Pak Adi. Jeblok. Unilever sama ASI, Pak ya? Iya. Loh, kemarin ASI naik loh, Pak. Iya, tapi sepertinya saya belinya pas tinggi, Pak Adi. Hmm. Jadi belum Jadi Anda, ketutup. jadi Anda belinya Iya, sekitar 5 hari lalu, 1, 2, iya 4 hari lalu Pak. Anda belinya Pak, betul Pak? ya, jadi saya hanya lihat apa namanya, karena baru belajar hanya lihat fundamentalnya saja dari berita-berita. Mm-mm. Kemudian saya belum tahu entry-nya itu kapan harus masuknya, kapan harus belinya itu saya belum tahu, Pak Adi. Jadi Oke, sepertinya saya waktu entry-nya yang kurang tepat seperti itu. oke. Jadi Pak Syarfian, oh saya panggilnya Pak Fian atau Pak apa Pak? Ada Sofian nama boleh, Pak Adi. Pak Fian ya. Jadi Pak Ya, Fian ketika beli saham harus ngecek laporan keuangannya, fundamentalnya dulu Pak ya, betul? iya, Oke, jadi gini, Anda punya saham Astra Internasional. Anda nyangkut, tapi nyangkut Anda cuma tipis, Pak, nggak banyak, Pak. Betul, Pak? ya betul, Pak Adi. Sama Unilever juga, juga nyangkutnya juga nggak Iya, dalam, Pak. Betul. Iya, betul. ya. Kemudian gini, Pak Fian, Anda beli saham, tujuannya pengen cuan segede kapan, betul, Pak? Seperti itu, Yes. kira-kira. Ya, Dan Anda ya, pengen cuan misalnya sampai puluhan bahkan ratusan persen kalau bisa, betul, Pak? iya, Pak. Yes, mantap, ya. Kalau jawabannya salah, berarti mungkin Anda salah masuk ruangan Zoom, Pak. Nah, gini, sekarang Pak Fian beli saham pakai fundamental analisis, ngecekin laporan keuangan, dan Anda harus investasi jangka panjang supaya Anda bisa cuan segede gaban. Betul atau salah, Pak? Ya, betul, Pak Adi. Betul ya. Jadi gini, misalnya aja Unilever Anda, Pak, atau saham Astra Anda, Pak, minggu depan, Pak, Iya, naik 10%, Pak. Amin, Pak ya. amin. Amin. Maka Anda punya dua pilihan, simpan atau jualan. Pilih mana, Pak? Jawaban mana yang pertama kali muncul di pikiran Anda, Pak? Eh, Maunya sih di atas 15% baru jual, Pak Adi. Kalau tiba-tiba itu saham naik 10% minggu depan, dan kemudian minggu Ya, depannya lagi, Pak, naik lagi, Pak, jadi 15%, Pak. Jual atau tahan, Pak? jual. Kenapa dijual? Ya, kalau sudah, saya sih
untuk saat ini target profitnya 15% Pak Adi. Bukankah tadi Bapak bilang bahwa setuju untuk invest jangka panjang supaya bisa cuan sampai puluhan persen? Kenapa dijual sahamnya, Pak? Takut turun lagi. Nah, ini Takut turun, betul Pak ya? ini yang belum saya mengerti nih Pak Adi nih. Nah, Kapan itu dia. harus entry, kapan harus out ya. Jual. Iya. Iya, Ya. Jadi, Bapak Ibu semua dan Pak Fian, tadi itu adalah simulasi, Pak. Bahwa membuktikan bahwa emosi Anda ketika beli saham itu sangat berperan besar dengan Anda bisa cuan atau saham Anda malah kebakaran, Pak. Ya, iya, iya. karena orang beli saham atau nahan saham atau jual saham, mereka ambil keputusan itu pakai emosi, Pak. Nggak pakai logika, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi, contohnya, secara logika, orang tahu kalau beli saham itu harus nyimpan jangka panjang, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan supaya harapannya bisa cuan segede kapan. Mungkin bisa sampai puluhan bahkan ratusan persen. Tapi meski logikanya bilang gitu, tapi ketika emosi Anda bilang takut jual, takut turun, maka kira-kira siapa yang menang, Pak? Emosi atau logika, Pak? Emosi. Emosi, Pak. Ya, karena emosi Anda yang namanya takut itu, Pak, itu lebih kuat, Pak, dibanding logika Anda, Pak. Ya, dan itulah yang jarang disadari orang. Dikira supaya bisa cuan gede, orang harus belajar fundamental analisis, baca laporan keuangan, bukan Pak. Ya, jadi meski dia punya saham yang punya valuasi murah istilahnya atau fundamental bagus, tapi kalau dia punya saham itu udah cuan 20%, tapi mulai gemeteran pengen jualan, wah gak bisa cuan Pak. Iya, Pak. Lah terus gimana solusinya Pak Adi gitu ya Pak ya, betul? Betul, Pak. Hari ini Pak Fian, Anda akan dapat ilmunya Pak. Oke, siap, Pak Adi. Apakah Pak Fian bersedia membuka hati pikiran untuk belajar ilmu baru Pak? Siap, bersedia, Pak Adi. Mantap, ya. Nah, nggak apa-apa. Namanya aja masih baru belajar, Pak. Santai aja. Dinikmati prosesnya, dan saya yakin Pak Fian hari ini juga bisa dapat banyak manfaat dari Zoom hari ini. Amin. Amin, amin, amin.